Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi ngehit di tengah-tengah jamaah, di tengah masyarakat. Dan pada program Bung Santri sesi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang tentu tema yang cukup banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat, tema yang juga cukup banyak menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, yaitu seputar bersalawat menurut perspektif Muhammadiyah. Dan untuk membicarakan tema yang sangat spesial ini, bersama kami sudah hadir dua narasumber. Yang pertama Bapak Mustafa W. Hasim. Beliau adalah salah seorang pengurus di Lembaga Seni Budaya Olahraga PP Muhammadiyah atau LSBO, yang juga sekaligus redaktur senior di majalah Suara Muhammadiyah, dan beliau juga salah seorang sastrawan yang ada di Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Bagaimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang kedua, narasumber kita Bapak Atang Solihin, MSI, yang beliau merupakan salah seorang pengajar di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah, juga salah seorang pengajar di Perguruan Tinggi PUTM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz Atang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, bersama dua narasumber kita pada hari ini kita akan mencoba menguraikan, mengupas bagaimana persoalan bersalawat ini ya, khususnya tentu di dalam perspektif Muhammadiyah yang juga sudah menjadi kajian tentunya di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan mungkin untuk mengawali diskusi kita ini, saya mungkin pertama nanti dengan Pak Mus ya, nanti habis itu dengan Ustadz Atang, dan kita nanti akan mengalir saja gitu Pak Mus ya. Dan untuk tema seputar bersalawat ini cukup menarik Pak Mus, karena di kalangan Muhammadiyah sendiri itu juga cukup banyak perdebatan ya. Apakah bersalawat itu boleh atau tidak gitu ya. Bahkan ada juga yang ya mengharamkan gitu ya. Bahkan ada juga yang mengkategorikan bahwa bersalawat itu bukan tradisi Muhammadiyah, tapi tradisi kelompok tertentu atau golongan tertentu gitu ya. Dan mungkin perlu sepertinya untuk kita menjelaskan ya Pak Mus ya, definisi salawat atau bersalawat itu sendiri Pak Mus. Mungkin Pak Mus bisa menjelaskan Pak Mus. Salawat itu artinya kan penghormatan ya, dan juga doa, doa untuk mendoakan Nabi Muhammad. Itu intinya itu, semangatnya itu. Itu kan ada tagnya, tag yang dari Nabi ada, salawat itu, tag di jalan surat dan tag di luar salat itu. Untuk yang tag di luar salat itu ada yang salawat dari Nabi, ada salawat yang hasil karya ulama-ulama. Nah, itu kemudian yang hasil itu kemudian ada yang dibuat doa biasa, ada yang dinyanyikan, ada yang di doa tapi dengan lagu yang sangat tusuk itu. Itu nanti saya jelaskan. Ada kemudian perkembangan selanjutnya menjadi musik selawat. Itu sangat berkembang seluruh dunia, ada kemarin itu melihat ada, dan sudah masuk dunia industri musik, itu sudah dunia. Bahkan sampai dibuat konser-konser biasa di seluruh dunia ada. Mulai dari Amerika ada, bahkan dari Bosnia ada, dari Inggris ada, dari Irak, Iran, Lebanon dan sebagainya. Mungkin kalau anak muda sekarang mungkin mengenal namanya Maher Zain ya. Oh, Maher Zain ya. Itu yang dari Lebanon itu kan selawatnya itu mirip dengan selawat yang aliran Turki ya. Dan setikanya ada orang yang seusia dengan Maher Zain, namanya Sami Yusuf dari Iran, juga mengenal selawat yang sangat ya, tapi dia berbau sufi, sangat tusuk itu. Jadi itu anunya. Kalau di Indonesia sendiri itu ada orang Muhammadiyah namanya Sam Bimbo. Itu kan juga buat lagu berjemaah selawat dari irama kasidah. Itu kan banyak, antara lain datang lelaki pilihan itu ada dulu itu oleh Nabi. Kemudian ada juga
cinta ikhlas tuh pada manusia itu. Oh, Cinta iya, Rasul itu kan itu. itu Itu juga bagian salawat ya? semangatnya selawat tuh. Selawat, oke. Ada juga yaitu dia ada 3 tuh yang ibu. Kemudian kalau kita kenal selawat yang di orang pesantren itu Najis Daria itu. Oh iya. Itu banyak ada Daria itu. Iya. Kemudian ada yang dari Solo, ada Talwi itu ada. Oh, ada Talwi. Itu ada sebagian dan yang juga Tanun juga ada. Bahkan Tanun mengubah selawat Jawa itu. Jawa ini, Nah, Jawa jadi lokal. itu sudah selawat itu hanya berkembang pesat. Iya. Muhammadiyah mungkin ya agak ketinggalan masih menurut hukumnya apa? Orang sudah berkecil dan Iya. sudah sangat maju sekali. Iya. Dan itu tapi nggak apa, kita terlambat tapi mungkin malah lebih mantap lah. Oke. Kemudian satu hari lembaga seni budaya Muhammadiyah itu bagian musik itu Mas Sigit itu dia komposer, dia ahli buat musik dan musiknya sudah juga mendunia. Sigit Baskara namanya. Iya. Ngajak saya untuk buat musik selawat. Iya. Pas itu pas COVID hari pertama Maret bulan 2019 itu rekaman di mana? Rekaman di daerah Kulon Progo itu di 6 bulan ngajar anak yatim itu. Kemudian kita pilih iki selawat yang selamat sing mana sing memacah nanti nggak masalah. Kita buat musik dari selawat yang dibaca waktu sholat itu. Masalah yang lama sampai mereka hamil ke masjid. Itu dilakukan sampai ada puisinya. Terus seorang Hafiz RSTO dan dia juga imam besar UIN itu Pak Nasrullah itu, Robert Nasrullah itu juga ikut nyanyi. Pak Sagiran ikut nyanyi. Itu dilakukan semua. Anak-anak nanti juga ikut nyanyi. Jadi itu selawat pertama kali di Muhammadiyah itu. Muhammadiyahnya. Itu kita mencari tagnya itu lagu yang aman. Kalau yang lain itu kan itu menurut orang Tarsis Mas Habib Raya ada beberapa yang tidak sesuai, mengganggu akidah istilahnya. Akidah ya. Ada itu ada nariyah, ada alat badar apa itu yang mengganggu, ada tagnya mengganggu syariah. Tapi yang lain itu dari aman. Kemudian ketika Ramadan kemudian malam itu kan lengkap selawat. Itu namanya di kalangan umum namanya selawat Jibril itu. Jibril ya. Jadi mana saya nggak tahu itu. Ternyata itu saya lihat tagnya itu aman. Aman ya. Tidak mengganggu akidah ya. Itu aman. Oke. Dan di seluruh dunia itu saya lihat itu juga banyak kan aman-aman lagu-lagu. Ada apa? Selama Batu Ngalaina segala santuannya. Itu jadi sebenarnya kita bergerak itu sebenarnya istilahnya yang oke itu. Ini itu lebih banyak amannya daripada yang tidak, karena yang hanya sedikit. Oke Pak Mus, berarti tadi penjelasan Pak Mustafa W. Hasim bahwa salawat itu memang ada yang sifatnya wajib untuk digunakan ketika kita sholat ya, ada yang di luar sholat. Nah mungkin Ustadz Atang ya kalau yang untuk sholat kita sudah punya pedoman ya bahwa itu menjadi hukumnya wajib kita gunakan. Kalau yang di luar sholat ini Ustadz Atang ya, artinya apakah memang ada panduan, ada tuntunan atau ada referensi yang bersalawat itu boleh asal begini? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Sebenarnya prinsip dasar sholawat itu kan dalam Al-Ahzab Allah sudah mengingatkan, sering dibaca sama para khotib ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kan selalu di sini kalau lihat dari segi linguistik atau tata bahasa Arab, dia kalimat perintah, bersolawatlah. Di situ masih bersifat universal, apakah dalam ibadah atau di luar ibadah. Betul. Artinya kalau tidak hanya memahami itu saja, berarti kan solawat dimanapun, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah dari sisi itu. Karena solawat sendiri kan maknanya kan doa tadi. Dan solawat yang disampaikan oleh Allah, malaikat tentu saja berbeda dengan yang disampaikan manusia dalam tafsir. Sholawat sampaikan oleh Allah itu merupakan ar-rahmah wa barakah. Jadi rahmat dan berkah. Nah, kalau itu dari Allah. Kalau dari Allah sampaikan oleh Allah kan itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat. Dan kalau malaikat itu doa wa ta'zim. Doa dan penghormatan, pemuliaan lah terhadap nabi. Nah, kalau disampaikan oleh kita itu dalam tafsir dikatakan doa wal istighfar sebagai doa dan juga pengampunan istighfar. Kan memang dalam beberapa hadis, misalkan dalam riwayat Imam Muslim,
kalau mendengarkan azan, idza sami'tumul muadzin, kemudian faqulu mislama yaqul. Nah, kemudian ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawatlah kepada Nabi. Dalam riwayat lain Nasai menyatakan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Nah, itu diantaranya. Jadi itulah perintah-perintah dan keutamaan solawat. Memang dalam putusan tarjih tanya jawab itu dikatakan bahwa solawat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu yang disampaikan dalam sholat. Nah, dalam sholat itu tidak boleh merubah. Sesuai ketentuan teksnya harus sesuai dengan nas hadis. Kenapa? Karena ada hadis lain, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat kamu lihat aku sholat. Jadi tidak boleh merubah teks doa, termasuk sholawat yang dibaca Nabi dalam sholat. Termasuk kan yang sering menjadi perdebatan kata sayyidina. Sayyid itu kan tuan itu ya. Sayyid. Nah, kita tidak pakai itu. Tetapi kalau di luar sholat itu tidak ada ketentuan harus maksudnya maka bisa pengembangan karena kan teks sholawat sendiri dalam hadis cukup banyak juga. Ada yang pendek, ada sholli ala Muhammadin wa ala alihi misalnya, itu juga sholawat. Ada yang panjang, yang terpanjang seperti dalam sholat itu juga sholawat. Nah, bagaimana kalau kemudian itu dipakai tadi untuk di luar sholat? Maka di luar sholat selama teks-teks sholawat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, itu menjadi sah-sah saja. Bahkan dalam konteks yang lain mungkin kadang-kadang sholawat lafadznya saja sudah tidak berbahasa Arab. Misalkan puja dan puji kami sampaikan kepada Allah, kemudian sholawat dan serta salam itu juga sholawat. Jadi itu pun juga bagian dari sholawat. Sehingga di luar sholat bisa saja kemudian sholawat berkembang, tetapi teks sholawat itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, diantaranya nilai tauhid. Pokoknya hal-hal yang bertentangan dengan nilai syariah yang kita pahami lah. Itu saja, jadi bisa berkembang teks sholawat itu. Ustaz Atang. Kemudian yang menarik belakangan ini dalam proses pengembangan salawat dengan berbagai jenis dan namanya sekarang ini juga kan mulai dikembangkan bersalawat dengan diiringi musik diiringi aransemen yang syahdu yang mungkin bagi sebagian besar orang bisa menikmati. Itu ada pandangan tarjih terkait membacakan salawat atau bersalawat tapi diiringi musik lah bersalawat itu. Sekarang banyak kan yang seperti itu. Sepertinya secara teks itu belum ada secara khusus secara khusus. Tetapi kita kembali kepada prinsip hukum musik itu sendiri bahwa musik itu kan tergantung pada illatnya. Kalau hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Kalau musik itu tidak tadi mengarah kepada kesyirikan, pada perbuatan maksiat, maka musik itu menjadi sesuatu yang mubah. Karena musik kan itu bagian dari muamalah. Bahkan dalam konteks tertentu musik itu secara psikologis kan dia bisa memberikan menghaluskan, untuk menghaluskan budi. Jadi kalau musik-musik yang sifatnya netral dalam tanda petik, tidak bertentangan dengan tauhid dan atau nilai-nilai syariat kita, maka fatwa putusan majelis tarjih bahwa hukum musik itu menjadi boleh. Kemudian bagaimana kalau musik ini dipakai untuk mengiringi sholawat? Nah, sholawat itu kan kalau dia tidak dalam konteks ibadah mahdoh, karena kan ibadah itu kita kalau ulama kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau kita kan dalam qoror majelis tarjih itu kan istilahnya itu ada ibadah al-amah, al-ibadah al-khosos. Ibadah yang khusus, khusus itu dalam arti bahwa dia harus terikat betul dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi dalam al-ibadah al-amah, itu yang muamalah itu, justru itu dia berkembang karena al-asl fil asya al-ibahah. Prinsip dasar sesuatu kan boleh. Maka tidak ada masalah. Kemudian sholawat teks sholawat tidak bertentangan dengan nilai tauhid. Kemudian diiringan musik kan hukumnya mubah boleh selama musik tadi itu tidak membuat orang menyimpang dari agama dan dari zikrullah katakanlah. Kalau kemudian dengan sholawat diiringi musik itu bisa menambah kekhusyuan zikrullah,
Nah, itu juga kenapa tidak? Itu kan juga bagian dari media. Iya, betul, Nah, betul. media untuk juga bisa dijadikan sebagai media dakwah. Maka di Muhammadiyah ada LSPO yang nanti itu bagaimana mengemas. Ya. Jadi bukan kita tidak mengikuti yang ada, yang ada mungkin selama tidak tadi itu masih sejalan dengan paham agama kita, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita bisa mengembangkan yang baru juga itu tentu saja lebih baik. Oke, Ustaz Tatang. Ada yang menarik juga Pak Mus. Ada yang berpandangan ya bersalawat ini bagian dari cara memanggil roh Nabi katanya. Dalam perspektif lain itu benar nggak sih Pak Mus? Itu kepercayaan mereka ada mitos, bukan ada saat tertentu misalnya itu dalam sokalan itu jadi itu kemudian kalau dalam simbol jin itu di luar itu ada namanya kiam makhluk kiam berdiri itu kemudian mereka meyakini pas itu orang namanya datang itu keyakinan mereka gitu ini Muhammadiyah kan tidak sampai ke sana jadi itu mungkin yang dianggap abu-abu agak mengganggu iman itu semua orang Muhammadiyah istilahnya nasnya juga nggak jelas itu mereka meyakini itu yakin bukan Nabi Kian itu kalau mereka menghormati dengan cara berdiri itu makhluk qiyam namanya. Itu di Muhammadiyah tidak ada. Anak gini, setinggi-tingginya kita memuliakan Nabi, itu jangan sampai kayak orang Nasrani yang bisa menjadi Tuhan itu. Disejajarkan gitu ya. Jangan sampai itu Nabi tetap Nabi, dia manusia biasa dan di atas itu kemuliaan mungkin di atas manusia, maka dalam selawat Jibril kan ada Nurul Fauqa Nur ternyata itu saya tanyakan kepada Mas Hamim itu Fauqa itu ternyata kita merasa itu di atas kita itu memang jalannya memang jauh dari Nabi itu memang enggak tapi kalau dalam surat An-Nur kan Nur ala Nur itu Tuhan itu sangat dekat dari itu itu yang salah itu Tuhan kalau ngalah Nur ala Nur itu ayat Quran itu Tuhan kalau Nur Fauqa Nuri ini mah nggak apa-apa aman itu jadi artinya menunjukkan jarak antara manusia biasa dengan seorang nabi lah gitu ya. Wah itu Fauqa itu malah nggak masalah tapi kalau Nur ala Nur kan itu sudah ada dalam Quran dan itu Tuhan itu namanya ngalah sama Nur ngalah sama Fauqa ternyata beda posisinya. Kemudian ada lagi selawat lama yang dulu juga di populer di Muhammadiyah yang Muhammadul Basar gitu. Sakal Basari Balhul Hayakuti Banal Hajar itu Nabi itu bagian itu manusia biasa tapi dia ibarat batu itu bagian berdirian di antara batu biasa itu nyatakan pada Mas Hamam itu nggak apa itu ada kemuliaan itu tidak berlebihan itu jadi jadi itu lawat itu nggak masalah jadi selama itu memuliakan kalau yang hormatinya itu tidak sampai memuja sampai dekat Tuhan atau malaikat itu masih aman jadi anunya itu nah itu kan bisa kita rasakan dalam metafora selawat itu kan itu kan kalau ibu kan jelas cinta selalu pada manusia bagaikan angin surgawi itu kan kalau Nabi menjadi manusia jika kita itu kita rasakan seperti angin surga itu kan itu besi-besi kayak itu kan tidak mengganggu iman Nabi sangat lembut sekali jadi itu itu masalah jadi itu kalau dalam salawat yang kanjeng itu malah dia mengisahkan kisah Nabi jadi gini saya dulu ketika LSPO membuat salawat yang baru itu saya bilang sama Pak Haidar kita akan memilih salawat yang baru yang yang tidak dipilih orang lain. Lain kan banyak kan memuja sifat Nabi sampai mungkin itu. Kalau kita ingin bisa sifat Nabi kan yang belum pernah dipilih. Misalnya Nabi ketika di Madinah itu apa? Nabi jalan-jalan apa itu dengan sahabatnya. Nabi ketika di Madinah itu bisa menghasilkan piagam Madinah. Itu kan belum pernah itu. Kayak itu nanti yang akan kita lihat ada prestasi Nabi yang di Madinah atau yang juga di Mekah juga atau Nabi kita kecil tapi kalau sudah dipuji oleh kalau selama ini kan semua memuji suatu Nabi itu kan sudah bisa jadi orang lain kita nanti Muhammadiyah bedanya beda beda dengan ada bedanya biar kita berkembang kalau kita sama-sama dengan yang sudah ada kan nggak ada gunanya sudah ada yang lain ya itu yang nanti ada suara itu dan nanti
akan dilombakan nanti. Ada lomba tulis lagu salawat baru dengan teks yang baru. Perspektif Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah diberi arahan kayak ini yang belum jelas itu Nabi tentang lewatnya, tentang gimana episode Madinah belum pernah masuk dalam soal ini satu Talal Batu Ngalaina itu atau sholat Badar katanya ya? Bukan, Batu Ngalaina. Oh, Talal Batu Ngalaina. Buatan orang Banyuwangi itu. Banyuwangi. Oke. Talal Batu Ngalaina itu saat Nabi datang ke Mekah itu ke Madinah. Ke Madinah. Itu kemudian tapi itu kan ada apa? Ada mata air itu kan dunia itu ada di utara Madinah. Di Nabi itu hijrah itu kan melingkar tuh. Itu ada. Jadi itu ada dalam kitab apa ada itu. Ada. Jadi itu nggak masalah itu. Itu Nabi ketika ditambah dengan lagu itu Nabi nggak menolak dan tidak itu berarti ini secara boleh. Bisa. Kalau Batu Ngalaina itu aman. Tapi kalau yang salat Badar itu karena ada semua apa tawasul itu tawasul nggak aman. Karena nariyah juga nggak ya. Karena tundina itu agak melakukan itu. Artinya tek-teknya yang memang ada menyimpang pada akidah gitu ya. Itu secara sastra itu mungkin nggak masalah kalau metafora yang indah. Tapi secara orang awam itu satu syariat bisa agak terganggu, tersesat nggak bang? Tapi kita nggak perlu menghakimi itu, tapi kita nggak memakai aja. Nggak pakai aja ya. Nggak memakai, terus aman. Apalagi sekarang Badar kan sudah masuk dipatenkan, itu dipaten tadi. Sudah milik mereka. Kita nggak usah memanfaatkan, kita salat yang baru aja, biar salat berkembang makin ramai, makin asik gitu. Iya, oke Pak Amos. Mungkin Ustaz datang. Ada juga yang tanya terkait tata cara Ustaz. Apakah memang bersalawat, khususnya bersalawat yang di luar ibadah mahdah atau sholat tadi, itu ada tata cara atau tidak Ustaz? Karena ada juga ketika sebagian jamaah warga Muhammadiyah itu berdiri, mereka ada yang protes. Ya, ada yang sambil sambil duduk juga ada yang protes. Ada tata cara nggak Ustaz kira-kira? Saya belum menemukan hadis yang secara tegas. Kemudian kalau dibacakan sholat Nabi harus berdiri, kemudian bersalaman dan sebagainya. Jadi kita tidak misalkan riwayat Muslim yang tentang sholat azan, kemudian juga dari Nasa'i yang menjelaskan tentang hikmah ataupun pahala membaca sholawat, itu juga tidak disebutkan caranya. Sehingga justru ketika tidak disebutkan caranya dalam konteks di luar ibadah, itu memberikan ruang untuk bagaimana mendinamisasi dalam arti ketika salawat ini misalnya dijadikan sebagai syair itu kan sebenarnya syair itu masuk ke syair, jadi bukan murni salawat dalam tanda petik gitu tapi kemudian sudah dikemas menjadi syair. Nah yang penting itu tadi itu pertama yang harus dicermati adalah pertama dari aspek keyakinan. Dan seperti tadi itu bisa mendatangkan ruh Nabi. Itu kan masuk pada keyakinan. Tidak hanya mungkin bisa saja teksnya, lafadznya itu tidak ada masalah. Bahkan mungkin bisa dikutip dari hadis misalkan. Tetapi kemudian muncul keyakinan di luar itu tadi itu bisa menghadirkan ruh Nabi, bisa mendatangkan. Itu yang nggak boleh. Betul. Karena kalau memang itu harus ada nasnya kan terkait dengan akidah, keyakinan kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari sisi teks, kalau tadi misalkan kita tidak pakai sholat Badar, karena di situ kan ada tawasal Nabi Bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah. Itu memang yang pertama, yang kedua tidak ada masalah. Kami bertawasul, tawasul itu kan at-taqarrub maknanya. At-taqarrub ilallah. Jadi kami bertawasul dengan asma Allah, dengan itu kan boleh. Falillahil asmaul husna fad'u biha. Dengan Allah nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama baik itu ya Rozak, ya Karim, itu kan biasa itu kalau berdoa kan disebut itu. Itu boleh, termasuk wabil hadi Rasulillah. Memang kita harus pakai tawasul petunjuk Nabi. Kita beribadah, kita bermaul itu berdasarkan on the track gitu sesuai dengan apa yang contohkan Nabi. Tapi ketika sampai pada yang ketiga ini kan bertawasul dengan para mujahidin yang tewas dalam perang Badar. Nah, kan kita dalam akidah kita tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang meninggal dunia itu bukan kita doakan, bukan mereka yang diminta untuk bukan penyambung kita, apalagi menjadi perantara. Nah, ini yang kemudian jadi baik dari sisi tadi keyakinan,
maupun dari sisi teksnya itu yang harus tadi itu tidak boleh bertentangan. Dan kemudian yang ketiga saya kira juga penting, lafaz itu atau makna itu sebaiknya dihindari yang multi tafsir. Oke. Itu juga karena itu akan menimbulkan perdebatan juga. Iya, perdebatan juga. Padahal kan kita niatnya baik kan, bagaimana doa dan iksar sholawat lah gitu ya, menukan sholawat memasyarakatkan. Tetapi ketika itu ada makna-makna yang multi tafsir, saya kira itu juga khawatir nanti kemudian dihindari muncul, ya itu saya kira dihindari juga itu. Jadi yang jelas-jelas saja lah. Iya, betul. Supaya tidak muncul perdebatan tadi. Iya. Kayak video apa yang Aisyah itu kan jelas. Iya. Udah keluarkan apa? Aisyah. Mengorbankan Nabi dengan cara menyanyikan lagu Aisyah itu. Yang sempat viral kemarin ya. Itu kan apa tuh? Aisyah begini kan ada hadisnya semua tuh. Ada hadisnya betul. Ya itu sejarah sebenarnya terus dibuat syair. Dibuat syair betul. Memang ada dari hadis itu ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu nggak masalah. Oke. Tapi ini Ustaz Atang, menariknya kenapa kesannya Ustaz, saya nggak tahu ya, kesannya kenapa di Muhammadiyah itu seperti untuk tidak menyebutkan anti ya, artinya tidak menjadi tradisi bersalawat. Itu Ustaz Atang melihatnya seperti apa? Nanti saya ke Pak Mus. Ya mungkin karena kita belum mungkin dulu kita kan semangat dakwahnya itu kan tadi tajdid dalam akidah pemurnian ya. Sehingga kemudian kadang-kadang tajdid ini kadang-kadang kan dipahami agak berbeda gitu. Nah, saya khawatir kan tajdid ini masuk dalam wilayah muamalah kan menjadi terus dipahami seperti tadi dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Ini yang karena tadi itu sholawat itu memang ada nas-nas di dalam hadis teks sholawat itu mungkin di Muhammadiyah agak lebih hati-hati barangkali ya untuk kehati-hatian, meskipun padahal sebenarnya kan tidak ada, sejak dulu kan tidak ada larangan, betul. Tapi karena tadi mungkin yang dianut itu bukan ritual ya, cara bersalawatnya itu bersalawatnya yang kemudian kok ini tidak, itu yang mungkin dikhawatirkan yang akhirnya kemudian kurang berkembang dan itu. Tapi sebenarnya kan dan kita memang tidak mentradisi juga doa-doa berjamaah itu. Padahal kan biasanya sholawat-sholawat di masyarakat itu kan disampaikan dengan berjamaah. Kemudian kadang sebagian masjid pakai pengeras suara kan gitu ya. Nah di Muhammadiyah itu kan di masjid-masjid tidak ada itu. Sepi ya. Iya, makanya kemudian itu mungkin yang membuat kita tidak. Nah itu yang juga mungkin membutuhkan edukasi ya. Bagaimana sebenarnya sholawat yang tadi itu, sholawat yang bisa dikembangkan dalam arti mungkin bisa dipakai dimanapun dalam konteks apapun dengan tadi tanpa tidak mengandung unsur atau muatan-muatan yang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama sesuai dengan paham agama menurut Muhammadiyah itu mungkin yang perlu edukasi. Tapi sebenarnya kan tidak ada larangan kita bahkan bernyanyi pun mungkin di musik-musik Muhammadiyah memang sejak dulu juga nuansanya kan memang tidak kelihatannya juga tidak banyak ke jadi arahnya lebih ke futuristik lah ya. Saya pernah itu latihan anak pesantren juga. Ternyata beda anak Muhammadiyah dengan anak ada wajah itu sejak TK sudah dikenal dengan tangga nada itu. Karena nggak dari wasal. Jadi ketika kita lagu-lagu itu mereka bingung kok. Jadi itu bedanya. Sama dengan ini kita misalkan rebana itu kan di Muhammadiyah tidak jadi tradisi juga banyak menyanyikan syair-syair Arab. Nah, termasuk di sana ada unsur salawatnya itu kan biasanya di musik-musik rebana itu. Nah, kita di sekolah itu kita tidak mentradisi itu. Drum band malah tradisi drum band gitu. Dan drum band kayaknya tidak pernah ada lagu itu. Lagunya ke arah sana nggak ada gitu, betul. Nah, dan seperti apa LSBO lihat nih Pak Mus? Artinya kekeringan tradisi bersalawat ini, dan sehingga seakan-akan ketika kita memulai bersalawat hari ini seakan-akan Muhammadiyah meniru gitu ya, atau ngikutin jejak yang benar gitu kira-kira. Atau gimana? Kalau kita di pesantren itu kan malam Jumat itu kan mereka memilih ada kitab-kitab maulid ada kisah Nabi itu atau kabar janji, ada
Burda, ada Adibai, ada Simun Zuhar, ada Rotib Safa itu ada banyak sekali itu. Yang tiap langsung mereka itu dinyanyikan itu, kitab itu ada yang khatam, ada cuma sebagian. Isinya syair-syair. Jadi potongan-potongan itu yang udah dijadikan lagu itu dipotong terus dan itu saya pernah ikut di sebuah santan itu sampai jam 11 malam itu sikar mereka hafal semua. Ada kitabnya itu. Iya. Al-Qur'an itu ini Burdah juga ada lagi, Tiba juga ada juga lagi, ada juga Simtul Zuhar itu agak pendek dan itu Zuhar itu untuk mata agak aman lah, taknya itu agak mata agak begitu masalah. Karena doa-doanya itu saya lihat itu kemudian ada lagi yang Ratib siapa dan itu mereka dari situ itu kan sudah dibuat orang dan kemudian kita karena kita juga menstudi itu kita amati semua. Akhirnya berarti kalau kita buat salawat itu berbeda dengan ini karena semangatnya ya sudah itu dan itu tadi yang sampai itu kan pemujaan sangat berlebihan toh. Iya, bahasanya itu menurut kita berlebihan karena ini terusnya itu bahaya maka kita agak yang ada rasionalitas kita tidak nafi tapi dengan cara yang masyarakat saja itu maka mungkin salawat berkemajuan gitu. Berkemajuan. Kan tiba itu masih lain toh. Iya. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin kan. Ada anak bertanya pada Bapak tentang Ramadan. Tentang Ramadan ya. Isinya tuh Nabi mengatakan Ramadan itu misalnya puasa itu akan buat orang begini itu semua. Dan Mars Muhammadiyah kan juga ada salawatnya itu, Pak. Iya. Dan gini, mengapa demikian ternyata saya ibu itu yang buat Mas Tawak Ismail orang Muhammadiyah ketua lembaga dulu ketua Majelis Budaya Muhammadiyah. Kakeknya itu diberikan banyak dari beliau. Ya, memang dari beliau. Kadang si ibu itu kembali lagunya Pak Taufik KR-nya, kadang KR-nya dan si Bimbo si Pak Taufik lagunya si Bimbo. Ayo dari Muhammadiyah loh. Maka terus sama suara juga arahnya Muhammadiyah aliran itu. Mempersiapkan agak ngatur. Jadi lagunya masih aman itu. Kalau Bimbo itu kalau ada Talwi itu memang solo ya itu ya agak si Asia dikit gitu ya. Agak beda dikit ya Pak Mas ya. Agak berbeda ya. Iya itu. Tapi untuk Nasi Daria itu memodernisir yang dari kitab itu tapi dengan iramanya irama baru itu. Ketukannya itu pakai kasidah, pakai nasib itu beda lagi. Itu berarti ini LSBO ada agenda untuk menyusun konsep salawat. Iya, dan nanti maka kemarin kita ada diskusi pembinaan dengan Nasarda itu masalah itu dan dia dijelaskan yang aman mana yang tidak aman dia ada buku selawat ada sekian puluh selawat itu semua diteliti oleh mana yang oke mana enggak itu dari nanti udah oke aman sekotak itu kita buat lagunya nanti atau kita buat lagu baru dengan saat baru kita juga yang berbeda gitu Pak. Yang berbeda kan Aisyah itu kan belum pernah muncul dalam salawat lama nggak ada ya itu kita betul. Kan juga Khadijah mungkin juga kita buat tentang tentang di Madinah itu belum ada suasana Madinah di lagu kan belum ada. Kalau itu Talama Basur ngalanya atau. Ya kalau bisa nih sebelum Ramadan nih Pak Mus. Bisa keluar salawat baru bersama dia. Kalau sekarang sudah dapat banyak tapi musiknya sedang aransemennya. Ya kan ada musik ada aransemen itu. Dia sedang sibuk. Dapat order banyak dari sini. Kita punya namanya Mas Sigit Baskoro. Dan SBY punya 4 musik. Satu Mas Andre itu dokter musik. Dulu S3-nya itu musik selawat ya. Dan ada nama Sumaryono itu ahli guru SMK itu sudah 2 kali musik dan dia bisa mengubah lagu itu menjadi not baloknya dia bisa. Ada lagi Mas si Nahrawi itu guru musik itu juga ahli lagu-lagu itu. Yang satu komposer yaitu yang Mas Sigit Baskoro itu yang dia dulu bekas penyanyi rock itu, tapi musiknya sangat bagus dan sangat indah itu dan sering bahkan ada pesanan dari Malaysia segala itu. Nah, itu ada 4 orang itu kekuatan di LSBO. Satu nggak cuma tukang bikin HR-nya atau. Terus semangatnya gini lah buatannya. Sastrawan ini. Ini tukang. Tapi saya
juga menikmati musiknya juga, Iya, betul. menikmati musik, ambil semua musik. Iya. Jadi ketika dia butuh Iya. berapa suku kata, sudah lagunya itu sudah, sayangnya itu sudah nanti ketukannya sudah memenuhi syarat. Nah, itu karena beda nulis puisi dan nulis syair lagu ini beda. Kita itu karena itu dan itu siap. Bahkan nanti dalam pekan seni Muhammadiyah atau pelajaran Muhammadiyah itu kita akan adakan lomba ciptaan lagu selawat. Itu yang tentunya yang mahasiswa nanti. Jadi biar anak muda, itu kan karena semua kampus Muhammadiyah itu sudah terbiasa membuat komposisi lagu, musikalisasi puisi. Sudah biasa dari puisi dilakukan, tinggal ini puisinya puisi selawat, dilakukan tinggal tambah aransemennya ya. Tinggal aransemen yang untuk anak muda telinga ini, anak muda ini masuk itu. Oke, bagus. Oke, Ustadz Atang, mungkin yang terakhir nih Ustadz. Ini belakangan di Muhammadiyah ini kan kita lihat gejala perdebatan soal-soal agama ini kan semakin kencang ya. Nah, kencang itu saya lihat itu ya bahkan pada aspek yang apa ya, yang berbeda dengan mereka, kemudian keluar statement-statement yang itu merendahkan. Ya anggaplah ini hal yang seperti ini Muhammadiyah berkemunduran, Muhammadiyah sudah lari dari kitahnya, Muhammadiyah ya tidak berpedoman dengan mazhabnya sendiri gitu ya. Nah, jangan-jangan ya mungkin aspek produk-produk tarjih ini atau tidak sempat dibaca atau kurang tersosialisasi gitu. Mungkin ada statement atau opini lah dari Ustadz Atang kepada warga perserikatan. Seperti apa mestinya kita bersikap ketika muncul perbedaan-perbedaan soal pandangan agama ini? Ya, ini saya kira bagian dari perkembangan teknologi informasi. Jadi dengan mudahnya kita mengakses fatwa-fatwa, pendapat-pendapat orang lain yang kemudian ketika dipertemukan dengan fatwa itu seakan-akan itu kan muncul seperti itu. Jadi ini bagian ini juga di samping mungkin bisa jadi mereka belum membaca, bisa juga maka itu menjadi PR kita betul. Bagaimana bisa sosialisasikan lebih masif lagi fatwa-fatwa, putusan-putusan yang selama ini sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Betul. Nah, dalam Muhammadiyah sebenarnya sudah tradisi Muhammadiyah sudah jelas bahwa ada putusan, ada fatwa dan wacana. Putusan ini yang sudah diputuskan dalam sidang nasional Munas nasional dan sudah ditanfid oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu putusan itu ya? Putusan itu sudah merupakan faham Muhammadiyah. Artinya mengikat lah yang itu ya. Sudah mengikat dari seluruh agama Muhammadiyah. Yang kedua fatwa. Fatwa ini adalah produk hukum yang diputuskan oleh anggota majelis tingkat pusat. Seperti tanya jawab agama. Walaupun tanya jawab agama itu belum tidak semua fatwa, tapi juga ada putusan. Artinya kalau ada pertanyaan yang sudah ada putusannya ya dijawab dengan putusan. Kalau tidak belum ada putusannya maka dijawab lewat fatwa itu, sidang fatwa itu. Nah, yang ketiga adalah wacana. Boleh saja kemudian kita berwacana tokoh-tokoh Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah, tapi wacana itu tidak boleh mengatasnamakan persyarikatan. Dia boleh kita berpendapat silakan aja. Pribadi Pertama pribadi, yang kedua tadi itu tidak boleh mengatasnamakan persyarikatan. Termasuk tokoh semua etikanya begitu. Jadi itu kan etika berorganisasi kita. Betul. Semua mulai dari pusat sampai ini ketika dia berbeda dengan itu menjadi wacana atau majelis tarjih belum memutuskan, belum ada putusan hukum, produk hukumnya. Kemudian ada tokoh yang berpendapat, itu pun wacana, meskipun belum ada pendapatnya. Nah, ketika ada terjadi perbedaan pendapat warga Muhammadiyah berbeda dengan putusan, idealnya dia cukup hanya untuk dirinya sendiri. Seperti almarhum saya diceritai Ustadz Ibnu Jurem, Pak Jindar Tamimi. Pak Jindar Jadi itu sering dengar itu ketika beliau berbeda itu beliau tidak menyampaikan dia. Jadi pokoknya saya ini untuk dirinya sendiri. Ketika keluar dia menyampaikan yang versi organisasi. Yang menjadi versi organisasi. Saya kira itu yang terpenting. Kalau itu kemudian bisa berjalan di persyarikatan kita, tentu saja tidak akan muncul kemudian tadi itu Muhammadiyah fatwa berkemudian dan sebagainya. Dan kita juga kan ada ruang di situ. Nanti kalau ada
ada apa namanya sesuatu yang mungkin belum jelas kan bisa ditanyakan di majlis tadi kan sampai pada tingkat daerah misalkan itu kan bisa dikomunikasikan. Jadi tidak kemudian tadi apa namanya mendelegitimasi. Kalau mendelegitimasi itu jadi masalah. Betul. Nah termasuk juga dalam masalah sholawat ya kalau misalnya LSPO mampu mengembangkan sendiri, membuat dalam rangka syair tadi itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan mau mengadopsi yang ada kemudian digubah juga tidak ada masalah. Kita kan pakai kaidah al-muhafatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi memelihara yang sudah ada kemudian silakan aja. Tapi kalau mungkin ada mengambil yang lebih sesuai dengan yang baiknya lah lebih baik yaitu ya silakan aja, itu saya kira tidak ada masalah, dalam konteks non ibadah ibadah apa al ibadah al khosoh tadi al ibadat al khosoh atau ibadah mahdoh nah, itu silakan aja, itu tidak ada masalah. Mungkin Pak Mus upaya memasyarakatkan nih Pak Mus, artinya kan LSPO ini perannya kan menghidupkan apa ya tradisi nilai seni ya, kalau disebutkan juga bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan ternyata juga punya jiwa seni yang tinggi gitu ya, yang kemudian apa ya perjalanan sejarah terdelegitimasi mungkin ya Pak Mus ya, dan mungkin bisa disampaikan Pak Mus apa agenda untuk kemudian memasyarakatkan kembali ya nilai-nilai seni lah dalam kehidupan kita bermasyarakat khususnya melalui Muhammadiyah ini. Pertama kita ingin melakukan apa ya ikut masyarakat sendiri itu kita tampilkan, yaitu dengan seni itu nggak masalah. Itu ada seniman besar pelukis dari Pasuruan Badri itu kan buat lukisan amaran main biola itu. Betul. Dan itu buat kaos kemana-mana juga. Oh Mas ini Mbah Jalan ini main biola. Itu kan sudah dasar tuh. Biola kan biola itu kan sangat alat musik yang sangat sulit. Itu nggak ada angkanya. Itu kekuatan imajinasi itu dan itu sangat bagus itu pertama. Wajah itu seni itu dipasarkan dengan bajalan main biola itu pertama. Yang kedua dalam setiap perlombaan lomba-lomba antar mahasiswa Indonesia itu mesti ada konten lomba itu ada sastra, ada musik, konten itu yang itu udah diikuti dan itu sudah menghasilkan banyak hasil ya. Bahkan pernah ada sebuah resolusi tanpa air dilakukan oleh orang-orang dari mana itu malah bisa mengislamkan seorang mahasiswa dari Papua itu. Lagu itu apa yang lebih Islam itu ada situ, jadi ada masuk, itu ada pengaruhnya. Menginspirasi ya. Sayangnya tapi yang membuat lagunya itu juga sangat dasar. Itu sudah biasa tuh. Lomba-lomba di Muhammadiyah itu di LSPO itu selalu menceritakan seni musik, sastra itu satu paket, bahkan di panggung juga. Jadi itu sudah nanti spesialisasi. Kemudian kita mengadakan pelatihan keliling Indonesia. Itu bahkan pelatihannya sangat maju sekali. Melatih guru-guru TK membuat lagu sendiri. Itu ada asik itu bisa. Karena lagu-lagu TK itu banyak kan lagu-lagu yang itu matanya kan nggak jelas. Bahkan ada yang mungkar, ada itu nggak mendidik itu. Ada belangku, ada 5. Mengapa yang selalu hijau itu? Naik kereta api itu. Wah, menjadi direct tuh. Naik kereta api nggak mau bayar itu. Itu lagu-lagu kayak gitu. Itu ada lagu yang mengharukan apa? Itu guru kakak tua yang menghina anaknya tinggal 2 giginya itu. Semua itu mau dicoba dengan buah lagu yang mendidik. Itu jelasnya keliling Indonesia itu Mas, SD itu. Betul. Guru-guru TK, guru SD itu. Dan kalau butuh syairnya saya juga ngisi bagaimana buat syair yang bisa dilakukan. Jadi itu keliling Indonesia ya. Kan banyak sekali guru-guru TK, Aisyah itu yang sudah tidak lagi membuat lagu sendiri. Lagu sederhana sekali, mulai bangun tidur, mulai menghormati orang tua itu beda dengan lagu lama yang bermasalah itu. Itu tadi lagu lama yang bermasalah itu lagu-lagu sing dulu satu mulut saya tidak berhenti makan itu kan mengajarkan untuk serakah tuh. Satu mulut saya tidak berhenti makan makan terus ya itu kan berarti ada nilai tersembunyi ya. Itu dekat dengan lagu-lagu yang baru. Yang itu. Jadi itu pelatihan itu. Ada lomba pelatihan dan juga membuat sendiri, membuat lagu sendiri, produk sendiri kita YouTube-kan. Jadi ada di YouTube nonton itu, jadi itu bisa masuk ke dunia apa? Dunia saya
dunia musik internasional itu di YouTube kan. Jadi ada beberapa strateginya itu. Ada pelatihan, ada lomba, ada langsung buat produk dan di YouTube kan. Lagi, oke. Dan ternyata ketika di YouTube kan buat video klipnya itu melibatkan orang Asia, ada ibu Asia, ada anak, jadi melibatkan masyarakat juga. Ya, anak dari MPS, dari mana lawanan itu juga untuk dilibatkan. Jadi itu ya cara mencari itu dengan segala cara yang mungkin. Iya, dan menariknya juga ya bahkan PWM Jawa Tengah buat tema sini itu PWM bersalawat. Dan itu kayang juga ramai ya, luar biasa. Sampai cerita itu. Iya. Sampai ada Jawa Tengah itu sangat bisa. Bahkan memanggil seniman itu sampai Radalang pun ikut usul itu. Pernah usul di Semarang itu gimana? Yang itu Radalang ingin pentas bareng itu. Ada apa? Ada 9 dalang pentas bareng itu kan juga enak memuat ya. Pentas dalangnya sama gitu. Karena mereka ingin nyumbangkan itu bisa juga generasi dari. Dan saya pernah menyaksikan sendiri mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo itu perempuan pentas wayang itu di depan PP Muhammadiyah Jakarta langsung dan dia jago dalang perempuan yang PP sekalian waktu nonton juga sekali. Oke, Pak Mus. Jadi itu perkembangannya itu wayang pun kita manfaatkan untuk jadi dakwah ya. Di bahkan ketua PDI Purworejo itu kan seniman tuh Mas Dandung itu ada jadi cuma saya sudah banyak perkembangan baru. Jadi nggak usah kaget gitu ya. Apalagi ke depan juga semakin beragam lagi varian tradisi seni yang ada ya Pak Mus ya. Baik Pak Mus, terima kasih atas kesempatannya Pak Mus, sekaligus narasi, pengalaman, pengetahuannya Ustadz Atam. Terima kasih sekali atas penjelasannya Ustadz ya terkait dengan tema yang kita angkat ya, bersalawat ya dalam perspektif Muhammadiyah yang juga sudah diputuskan ya melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Barangkali demikian para pemirsa SMTV, sesi kita kali ini yang mengangkat tema bersalawat dalam perspektif Muhammadiyah. Dan tentu saya tidak perlu menyimpulkan karena apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita tadi semuanya adalah kesimpulan ya yang perlu kita segera tangkap ya, dan tentu kita bisa ambil perspektifnya. Dan hal yang terpenting menurut saya adalah berbagai macam perbedaan kita dalam persoalan-persoalan keagamaan ini bisa kita tengahi dengan cara-cara yang bijaksana, apalagi kita hidup di era kebebasan media sosial. Tentu warga Muhammadiyah, terutama para pimpinan Muhammadiyah, perlu menjadi tauladan contoh dalam menggunakan media sosial. Barangkali demikian program Bung Santri pada sesi kali ini. Dan terus ikuti program Bung Santri pada sesi-sesi lainnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.